kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan dengan harapan. Aku ada. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yom Kippur, tipologi pengorbanan Kristus. Nah, apa itu Yom Kippur? Ya, Yom Kippur adalah hari raya bangsa Israel, ya, yang dirayakan kemarin ini pada tanggal 15-16 September 2021, ya, itu jatuhnya di bulan September. Nah, hari raya Israel ini adalah hari raya khusus, ya, bagi bangsa Israel, yang merayakan, di mana bangsa Israel punya hari-hari raya. Ada hari raya Pentakosta, ada hari raya Pondok Daun, ya, dan salah satunya adalah Yom Kippur, ya. Yom Kippur ini hari raya yang cukup penting di Israel, ya. Dan kemarin, ya, kalau kita melihat videonya apa yang sedang viral di Facebook, mereka sedang berdoa di tembok ratapan, ya. Mereka membaca doa-doa, ya, meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, apa itu hari raya Yom Kippur, ya, dan apa kaitannya dengan kita, ya? Memang kita adalah Israel rohani dan kita tidak merayakan Yom Kippur, ya. Tetapi kita melihat tipologinya, ya, bayangannya dari Yom Kippur yang dirayakan Israel, ya. Bangsa Israel hari ini masih merayakan itu, tetapi kita Israel rohani tidak mengikuti apa yang ada menjadi hari raya Israel itu, ya. Kita adalah orang Kristen yang memang mengikut Kristus dan tidak menjadi Yahudi-Yahudian, ya. Kekristenan itu berbeda dengan agama Yahudi. Artinya tidak selalu perayaan Yahudi lalu kita bawa tarik ke kehidupan kehidupan Kristiani, ya. Tetapi kita melihatannya bayangannya saja, tipologinya dalam perjanjian baru. Nah, apa hari raya Yom Kippur itu? Hari raya Yom Kippur itu terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-16. Hari raya Yom Kippur itu sampai dengan hari raya pendamaian. Ya, kalau di dalam Imamat disebut hari pendamaian. Yom Kippur itu bahasa Ibraninya. Ya. Imamat pasal 23, 27 dan 8 yang juga dikenal sebagai Yom Kippur adalah hari raya bangsa Israel yang bernuansa paling hikmat di antara hari raya lainnya, yang berlangsung setiap tahun pada hari ke-10 bulan Tishri
bulan ke-7 dalam kalender Ibrani. Ya, dalam kalender Masehi kemarin ini jatuh pada tanggal 15 sampai 16 September 2021. Jadi dia 2 hari ya, 1 hari penuh merayakan hari raya Yom Kippur. Nah, apa yang dilakukan ya pada hari raya Yom Kippur pada masa kerajaan Israel ya. Nah, pada hari itu imam besar akan melakukan ritual untuk melakukan penebusan dosa bagi bangsa Israel. Ya, ritual penebusan dosa digambarkan dalam Imamat 16 ayat 1 sampai 34, dimulai dengan Harun atau imam besar Israel memasuki ruang paling kudus ya, ruang maha kudus, dan keseriusan hari raya ini ditekankan ketika Allah memberitahu Musa untuk melarang Harun masuk seenaknya ke dalam ruang maha kudus tersebut ya, kecuali pada hari istimewa ini sekali setahun. Nah, jika dia sembarangan masuk, dia akan mati. Nah, peringatan ini disampaikan kepada Harun setelah peristiwa kematian anaknya Nadab dan Abihu yang melanggar aturan Tuhan, di mana ketika mereka membakar korban bakaran, apinya tidak diambil dari api kudus ya. Jadi api kudus itu adalah api yang dijaga, itu api yang turun dari langit ya, api Tuhan sendiri. Nah, nah mereka harus menyalakan api untuk mezbah korban bakaran itu dari api Tuhan ya. Sedangkan Nadab dan Abihu mengambil api asing ya, artinya api dari yang misalnya mereka membuat api sendiri ya. Nah, itu satu pelanggaran yang mereka lakukan sehingga mereka disambar petir dan mati seketika ya. Nah, peringatan ini disampaikan kepada Harun, dan Harun tidak boleh masuk sebagai imam besar, tidak boleh masuk kepada ruang maha kudus setiap saat. Jadi hanya 1 tahun sekali pada waktu hari raya Yom Kippur ini, pada hari raya pendamaian ya. Nah, jadi apa yang dilakukan ritual pada hari raya pendamaian? Mereka imam besar akan menyiapkan 2 ekor hewan ya, entah kambing jantan atau kambing atau lembu ya. Pokoknya 2 ekor hewan mereka siapkan ya, yang tidak bercacat. Kemudian lalu diundi kambing yang mana yang akan disembelih, kambing yang mana akan dilepaskan. Jadi 2 kambing ini yang satu akan disembelih dan yang satu akan dilepaskan ya. Dan ketika undian jatuh di salah satu kambing, maka kambing yang satu akan disembelih ya. Disembelih, kemudian darahnya ditampung ya. Darah daripada kambing ini akan ditampung. Kemudian imam besar ini akan membawa darah daripada kambing yang disembelih ini ke ruang maha kudus ya. Dia akan memercikkan darah hewan itu sebagai penebusan dosa dari imam besar itu sendiri dan keluarganya, kemudian penebusan dosa dari seluruh umat Israel. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh umat Israel? Umat Israel pada waktu itu harus istilahnya mengenakan kalau betul kain kabung dan mengakui dosa-dosanya. Mereka harus berpuasa, tidak berurap, istilahnya tidak meminyaki rambutnya, dan mereka harus mengungkapkan dosa-dosa mereka selama 1 tahun, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mereka harus berdoa minta pengampunan Tuhan ya. Dan di hadapan dekat kemah pertemuan itu mereka berdoa, mereka terus-menerus berdoa 24 jam sampai hari selanjutnya ya, sampai matahari terbit kembali. Mereka terus berdoa, membaca doa-doa, meminta pengampunan. Kemudian kalau ada dosa dengan tetangga, dengan saudaranya, dengan sahabatnya, mereka
memohon pengampunan, ya, meminta maaf satu dengan yang lain atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, ya. Dan di depan kemah pertemuan itu mereka betul-betul menyesali akan dosa-dosa mereka, ya. Kemudian setelah imam besar itu memercikkan darah di tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, imam besar akan keluar, kemudian dia juga akan menuangkan darah korban tadi di mezbah korban bakaran, ya. Dia tuang sisanya di mezbah korban bakaran, ya. Kemudian imam besar akan membawa kambing yang satu lagi, yang hidup, yang masih hidup, yang tidak disembelih. Nah, kambing ini kemudian dibawa keluar kemah pertemuan, dan kemudian bangsa Israel mengutuki kambing ini, melemparkan dosa-dosa mereka. Mereka mengatakan istilahnya mengutuki kambing itu, dan dianggap kambing itu menanggung semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan, ya. Dan akhirnya kambing itu dilepaskan di padang gurun, ya, sebagai sebuah simbol bahwa dosa-dosa mereka itu telah ditanggungkan, ya, kepada binatang ini dan dilepas ke padang gurun. Nah, apa makna hubungan antara hari raya pendamaian ini dengan penebusan, pengorbanan Kristus, ya? Orang Israel masih merayakan hari raya Yom Kippur sampai saat ini, ya. Kalaupun tidak ada sekarang belum ada bait Allah, jadi mereka berdoa di tembok ratapan, ya. Dan mereka menyembelih burung, ya, burung merpati kalau saat ini, ya. Mereka tidak menyembelih hewan tapi menyembelih burung merpati, dan yang satunya dilepaskan di udara. Nah, saat ini mereka berdoa minta pengampunan, ya, kepada Tuhan. Nah, apa relasi atau hubungan antara Yom Kippur dengan pengorbanan Kristus? Yom Kippur adalah tipologi dari penebusan Kristus, di mana Yesus Kristus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pada hari raya Yom Kippur, hari pendamaian, seorang imam besar, Harun, dia harus setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus membawa darah penebusan dosa. Tetapi Yesus sebagai imam besar agung menggantikan imam besar Harun. Dia datang satu kali untuk selama-lamanya. Dia membawa bukan darah korban hewan, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Dia menjadi korban, korban bagi ganti dari kehidupan keberdosaan kita. Dia membawa darahnya sendiri, mencurahkan darahnya sendiri di hadapan tahta Allah Bapa. Dia menyatakan, mengorbankan hidupnya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesus memberikan nyawanya sebagai ganti tebusan dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus sebagai imam besar, Dia tidak berdosa, Dia tidak bersalah, tidak ada cacat celah. Kalau imam besar Harun itu masih menanggung dosa, dia ketika datang ke ruang Maha Kudus, dia membawa dosanya dan dosa keluarganya.
sehingga ketika dia membawa darah korban hewan itu, dia memercikkan di tabut perjanjian itu untuk penebusan dosa dirinya dan penebusan dosa untuk keluarganya dan seluruh umat Israel. Tetapi Yesus sang imam besar agung, dia yang tidak berdosa, dia membawa penebusan dosa bagi dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia memercikkan darahnya sendiri untuk penebusan dosa kita semua. Kita yang telah berdosa, kita yang telah melakukan kejahatan, kita yang telah melakukan kedurhakaan, selayaknya kita memohon pengampunan dosa. Selayaknya kita senantiasa meminta kasih karunia Tuhan, meminta anugerah Tuhan atas kesalahan, atas dosa yang kita perbuat. Ya. Kalau bangsa Israel sampai sekarang masih melakukan hari pendamaian, meminta pengampunan, kita pun ketika bukan berarti kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita menjadi sempurna. Seringkali kita masih melakukan kesalahan-kesalahan kita, tetapi ada anugerah Tuhan. Tuhan berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya setiap waktu, setiap saat kita harus mengkoreksi hidup kita, bukan hanya pada hari raya pendamaian seperti bangsa Israel sekarang, tapi setiap saat. Karena Yesus sudah menjadi tebusan bagi kita, maka setiap waktu kita harus mengkoreksi hidup kita. Adakah kesalahan? Adakah ucapan-ucapan yang keliru? Adakah perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain? Adakah hal-hal yang membuat pasangan kita, membuat anak-anak kita terluka? Mari kita memulihkan hubungan itu. Mari kita meminta saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Ya. Dan lewat kasih karunia Tuhan, pengampunan itu selalu berlangsung selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya. Pengampunan itu masih diberikan bagi kita. Kitalah yang harus memberikan respon, mengkoreksi hidup kita, meminta anugerah, meminta refleksi diri atas hidup kita, mengkoreksi segala kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Ya. Dia sudah menebus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Kalau Harun melakukan pendamaian itu 1 tahun sekali, tetapi Yesus melakukannya 1 kali untuk selamanya, untuk seluruh umat manusia, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, hal lain yang membuat punya dampak dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah tirai bait suci ketika Yesus mati di atas kayu salib itu terbelah dua. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, kematiannya saat itu terjadi sebuah fenomena alam terjadi, yaitu gempa bumi, gelap gulita, dan yang ketiga adalah tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Ya. Ini adalah sebuah gambaran menurut Ibrani bahwa Tuhan membuka pintu untuk masuk ke ruang Maha Kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Kita diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus sehingga kita beroleh keberanian untuk masuk di dalam tempat Maha Kudusnya.
Kalau imam besar Harun hanya boleh datang 1 tahun sekali. Kalau dia tidak taat maka dia mati. Tapi kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan setiap waktu. Dahulu Harun tidak boleh sembarang waktu masuk ke ruang Maha Kudus supaya ia jangan mati. Tetapi sekarang kita harus mendekat setiap saat supaya kita hidup. Yom Kippur, hari pendamaian, sudah dilakukan oleh Kristus 1 kali untuk selama-lamanya supaya kita bisa mendekat kepada Allah setiap waktu, setiap saat, supaya kita hidup. Kitab Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan justru akan membuat kita menerima kehidupan Allah. Menerima kehidupan rohani kita. Memupuk iman kita. Kalau zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat, bertemu dengan Allah itu sangat sulit. Kalau ketemu dengan Allah yang Maha Kudus, bisa mati. Karena kekudusannya begitu rupa. Tetapi ketika kita diberikan anugerah keselamatan, kita boleh datang kepada Allah. Bukan berarti kita bisa keberanian itu dalam arti bukan hanya sembarangan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak ada rasa hormat, hikmat. Bukan demikian, tetapi tetap kita datang kepada Allah dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Jadi Yom Kippur adalah bayangan daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita boleh bersyukur. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita tidak lagi setiap tahun mengikuti bangsa Israel merayakan pengorbanan Kristus, tetapi kita mengambil makna hari Yom Kippur itu sebagai satu makna ucapan syukur bahwa Dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, dan kita diberikan anugerah untuk kita senantiasa meminta pengampunan kepada Tuhan dan diberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara tinggalkan Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara meninggalkan ibadah-ibadah kita untuk kita bertemu dengan Allah. Meskipun kita hanya bisa beribadah lewat online ini, tapi ini sebuah anugerah untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bertemu bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi setiap waktu, setiap saat. Kita bisa berelasi dengan Allah. Itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan, karena Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, membangun iman kita, sehingga kita boleh tetap senantiasa memiliki komunikasi, memiliki relasi dan persekutuan dengan Tuhan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa, beri hikmat Tuhan kepada beliau Tuhan, untuk dia boleh memimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi Bapa. Dan biarlah Bapa, setiap hikmat-Mu itu Tuhan, boleh Tuhan dia utarakan Tuhan, dan dia boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Engkau Bapa. Tuhan, biarlah Goshen menjadi dampak buat setiap
kami Tuhan, buat berdampak buat jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk perintisan Gosien Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang menopang, Kau sendiri Tuhan yang menolong kami Tuhan, menolong setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.